Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang kami hormati ini Ustadz Novianto selaku Kepala SDUMP dan rekan-rekan sejawat guru di SDUMP yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmatnya kita semua dipertemukan di acara Zoom pada sore hari ini. Dan sholawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Terima kasih kami aturkan ini kepada Ustadz Novi dan teman-teman semua berkenan untuk menghadiri ruang Zoom ini, acara untuk sosialisasi budaya positif di SDUMP. Sebelumnya mari kita lihat dulu video yang sudah saya buat ini tentang budaya positif. Mohon maaf, sampun terlihat di layar. Sampun, Bu. Oke, turun. Ini adalah video tentang koneksi antar materi di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini kaitan antar materi yaitu ada yang pertama, materi yang pertama itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu selain Tutwuri Handayani itu juga ada yang paling mendasar bahwa kita sebagai seorang guru itu harus berpihak pada anak, begitu nggih, dan berhamba pada anak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nilai dan peran guru. Nah, di sini nilai dan peran guru yang utama itu adalah melayani murid, kemudian membimbing, mengembangkan bakat minatnya, begitu nggih. Kemudian ada visi dari guru penggerak. Nah, sebagaimana visi dari sekolah kita yang alhamdulillah itu sudah kita review setiap tahun ajaran, begitu nggih. Nah, itu juga melalui proses yang panjang, kemudian diskusi dari semua warga sekolah, terutama guru, sehingga menghasilkan visi sekolah yang baik dan disepakati semuanya. Kemudian budaya positif yang ada di sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita untuk budaya positif sudah banyak sekali. Mudah-mudahan
semua yang kita berikan, yang kita merupakan layanan dari kita semua itu adalah budaya positif. Di antaranya mulai dari anak datang itu guru juga bersiap di depan menyambut kedatangan anak, kemudian jabat tangan, ada kegiatan afektif yang baik, berjabat tangan, kemudian salam, sapa, gitu, sopan santun. Setelah itu masuk ke kelas. Nah, di kelas juga ada kegiatan kemandirian, ada kegiatan baca tulis Al-Quran, itu juga sangat bagus sekali. Kemudian ada kegiatan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, diantaranya dengan upacara, kemudian upacara itu juga sebagai salah satu bentuk untuk cinta tanah air, kemudian berbaris di depan, menunjukkan kebersihannya, semua dari anggota tubuh itu, anggota tubuh anak-anak, kemudian kepedulian guru terhadap anak-anak. Nah, masuk kelas. Di dalam kelas diawali biasanya pada saat tahun ajaran baru atau pada saat awal guru mengajar itu ada yang namanya kesepakatan kelas begitu. Nah, kesepakatan kelas ini biasanya merupakan hal-hal yang bersifat baik yang mendukung untuk pembelajaran berjalan lancar. Nah, ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu bersifat dinamis. Oke, sebagaimana saat ini kodrat zamannya sudah zaman digital, ini sudah zaman digital, jadi mau tidak mau guru juga harus memfasilitasi anak-anak tersebut untuk menggunakan gadget sebaik-baiknya, gitu ya. Tentunya hal-hal yang positif. Nah, di sini berkaitan dengan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru itu harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya. Kemudian juga guru harus mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Jadi belajar itu dengan senang. Nah, untuk nilai guru ya itu adalah guru harus mandiri, kemudian reflektif, harus inovatif, kemudian bisa kolaboratif dan juga berpihak pada murid. Kalau untuk kolaboratif kita sudah bermitra dengan berbagai mitra, kemudian ada dengan antar guru juga ada kerjasamanya, sebagaimana kita mengikuti kegiatan KKG guru kelas, KKG PAI, begitu nggih. Kemudian kita semua juga termasuk ke dalam keanggotaan Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, untuk berpihak kepada murid ini, kita sudah, kalau di sekolah sudah memfasilitasi dengan adanya berbagai macam ekstrakurikuler. Itu juga mengembangkan minat dan bakat anak, ya, mengembangkan minat dan bakat anak. Ini salah satu layanan kita berpihak pada murid. Kemudian untuk peran kita sebagai guru yang jelas menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach, menjadi tempat sharing ya bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi yang ada di tempat kita, seperti yang kemarin baru saya sempat membuat tas praktis begitu
yang isinya adalah guru-guru yang membuat modul, guru-guru yang dapat membuat modul. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik sehingga nanti kita bisa paling tidak membuat mampu menambah ini perbendaharaan sumber belajar yang ada di sekolah kita. Ini berkaitan dengan visi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam mewujudkan suatu perubahan itu diperlukan visi dan langkah yang tepat dalam mencapainya. Sebagaimana sekolah kita, visi kemarin ini untuk tahun ajaran ini sudah baru, ya, merupakan perubahan dari visi yang lama, dan visi dapat diwujudkan apabila ada kerjasama antar semua warga, terutama warga sekolah. Maka dalam mewujudkan visi perlu adanya langkah yang pasti. Nah, ini ada pendekatan tersendiri, yaitu inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Jadi bagja itu merupakan kependekan, merupakan akronim dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif. Melalui tahapan bagja, itu nanti akan muncul pembiasaan positif di sekolah kita yang dikenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di dalam budaya positif itu ada disiplin positif, ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, untuk disiplin positif ini sebenarnya merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas ini merupakan tujuan yang mulia mengacu pada prinsip-prinsip yang baik yang dianut oleh seseorang. Nah, kalau seseorang itu biasanya mempunyai prinsip-prinsip mulia yang baik itu seperti jujur, kemudian sabar, kemudian percaya diri, terus apa lagi jujur, sabar, percaya diri, kemudian berani, itu kemudian berpikir positif, selalu berpikir positif. Nah, itu juga termasuk salah satu dari contoh dari nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal atau semua orang itu ada. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada sebagai guru pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Nanti kita bisa melihat, nanti kita bisa menyaksikan untuk posisi kontrol guru ini seperti apa, nanti akan saya tayangkan videonya. Kemudian yang tidak kita lupakan sebagai guru itu bahwa murid-murid itu memiliki kebutuhan dasar, kebutuhan dasar manusia itu diantaranya bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian memiliki kebutuhan untuk menjadi penguasa, kemudian memiliki kebebasan dan kesenangan gitu. Ada anak contohnya anak yang suka
ngerusui nggih, ngambil makanan temannya begitu. Nah, jajannya temannya diambil padahal dia sudah dibawakan jajan dari rumah gitu nggih. Ternyata setelah diusut-usut anaknya ditanya, ternyata dia merasa senang gitu, merasa senang kalau teman-temannya itu ini loh rame kayak gitu, heboh, teman-temannya heboh. Kemudian merasa dia menjadi penguasa, bisa mengambil semua jajan-jajan temannya gitu, dan dia juga merasa bebas, bisa ke sana sini ngambil jajan temannya. Tuh contohnya. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan salah satu langkah dalam langkah dalam menetralkan, mengembalikan lagi kesadaran bahwa anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu dapat disadarkan lagi melalui segitiga restitusi sehingga anak nantinya dapat berbuat baik sesuai aturan atau sesuai keyakinan kelas. Nanti juga bisa kita lihat videonya. Nah, ini hal yang di luar dugaan yang saya temukan, bahwa pada saat saya menerapkan segitiga restitusi pada murid yang terlambat di kelas 6 dan murid yang suka mengganggu teman, efeknya sangat luar biasa. Murid menjadi lebih dekat dengan saya, kemudian mulai berproses untuk merubah kebiasaan terlambatnya. Dan untuk yang mengganggu teman itu juga dapat menjadi lebih disiplin dan lebih tertib lagi. Jadi untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah itu memang sangat perlu melibatkan siswa, dan dalam penyusunannya juga kita harus mengadopsi dari nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat meningkatkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa yang nantinya hal-hal yang baik itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian perubahan lain yang terjadi dari posisi kontrol saya sebagai guru, dia mulai berproses dari teman menjadi manajer. Dan saya juga menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan anak itu mempunyai tujuan tertentu. Mereka terlambat itu juga ada tujuannya, mereka mengganggu itu juga ada. Nah, oleh karena itu kita juga harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Seperti pada kasus supaya tidak terlambat lagi dan supaya tidak mengganggu temannya. Nah, pengalaman saya itu juga pada saat menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid itu mereka sangat antusias dalam curah pendapat. Dan mereka juga bertanggung jawab dalam menjalankan keyakinan kelas itu. Misal untuk menjaga kesehatan, karena kemarin-kemarin itu masih ada beberapa anak yang sakit, flu, batuk, kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk ada kesepakatan memakai masker, misalnya begitu. Nah, di situ setelah kesepakatan itu ada anak-anak yang saat pembelajaran pas saya mengajar tidak memakai masker, mereka langsung mencari masker ke UKS itu atau ke kelas lain begitu, barangkali ada masker, atau minta masker pada teman yang membawa masker cadangan. Itu hal kecil yang saya temukan begitu nggih. Kemudian pada saat saya menerapkan segitiga restitusi pada murid itu, ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa anak-anak berusaha untuk melakukan hal yang baik. Setelah Rafif, Mas Rafif itu saya
dekati melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Besoknya Mas Rafif itu berangkat lebih awal dari teman-temannya. Kemudian dengan adanya budaya positif di sekolah kita, itu tampak sekali bahwa anak-anak semakin terbentuk karakter profil pelajar Pancasilanya, beriman dan bertakwa. Kita sudah menerapkan untuk pelajaran baca tulis Al-Quran, kemudian sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, begitu nggih. Nah itu sudah bagus sekali. Nilai-nilai kemandirian juga ada, untuk inovasi, berpikir kritis juga. Karena sekarang alhamdulillah PTN sudah berjalan, maka untuk kegiatan berpikir kritis ini, bernalar kritis sudah bagus sekali ya, diterapkan oleh teman-teman guru. Jadi hal-hal baik yang sudah ada di kelas, seperti disiplin positif dan keyakinan kelas, itu memang sebaiknya disusun bersama, terutama kita berpihak kepada murid. Jadi jangan kita yang egois berpihak kepada guru, guru itu raja gitu, terus apa-apa harus yang baik, tapi kita harus melayani murid sebaik-baiknya. Nah, yang perlu diperbaiki itu adalah posisi kontrol guru. Selama ini yang cenderung sebagai pembuat merasa bersalah, dan teman seharusnya menjadi pemantau atau manajer. Nanti akan kita amati bersama. Ini yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua, terutama dalam paguyuban, kemudian komite dan juga masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat apabila dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, terima kasih. Berikutnya akan saya share lagi berkaitan dengan posisi kontrol guru ini. Mohon maaf, sampun saged, ini sudah bisa dilihat. Sampun, Bu. Ini bagus untuk kita amati nih. Monggo dipersani bersama-sama. Ya, ini ada contoh dengan siswa yang bernama Naren. Posisi penghukum.
apa sih kayak Wah, aku nggak dengar suaranya, Pak ya. Apa ya? Kok suaranya nggak masuk? Nggih, kata saya. Oh, iya, iya. suaranya siapa? Tapi sebentar, Bu. Ustaz Ayu. Sebentar, apanya ya? Iya, ya. Ustaz Daina. Oh, Sebentar, Bu. Mungkin ada yang perlu di stop share dulu. Bu Estri mic-nya nyala, maaf, Bu. Oh, ya. Sebentar, Bu. Mungkin ada juga nih di sini yang HP. iya, nggak apa-apa. Apa ya? Dicoba lagi, Pak ya. Nanti. Nggih, Bu. Suara siapa nih? Sebentar. Apa kalau ada mic-nya nyala, mic yang lain nyala gitu, terus itu ya mempengaruhi gitu? Kurang paham, Bu. Tapi suara Bu Nila sih ada, cuma suara itu nggak ada tadi, suara videonya. Iya, ya. Ini Bu, Ya, di mananya saat ya, Pak? saat share screen itu kan ada kayak ada pilihan audio masuk apa enggak? Ada nggak Bu? Kan ada Ada share sih. screen jendela, ada share screen Oh, full. iya, iya, iya. Sebentar, Pak. Ada Coba tulisan ya. itu Bu. Ya, coba Audio. share screen. Share screen. Oh iya, share sound ya, Pak? Iya. Oh, nggih. Ya, Pak, sudah. Sebentar, tinggal pilih. Sampun, Pak, niki saged. Sudah kedengaran? Oke, belum mulai. Sampun? Ada suaranya Bu, tapi gambarnya belum. Oh, gambarnya mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak. Gambarnya belum. Dalam penerapan disiplin Gambarnya positif apa ini? restitusi. Gambarnya yang laptopnya Bu Nila. Oh iya. Oh, padahal udah. Iya, sebentar. Share screen ini. Share. dapat mengenali Oh. dirinya. Pada video Oke. kita akan membahas tentang 5 Alhamdulillah. posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, demikian tadi video dari 5 posisi kontrol guru. Nah, ada yang guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan juga guru sebagai posisi manajer. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa guru sebagai posisi manajer adalah merupakan yang terbaik, ya, merupakan yang terbaik, ditandai dengan suara yang netral, ya, kalau berbicara pada murid yang bersalah itu suaranya netral, kemudian tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan juga tidak terlalu kasar, gitu ya, nadanya tidak tinggi. Kemudian guru juga akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini supaya membuka pikiran murid, begitu. Jadi biar murid yang menjawab. Kemudian guru juga membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Ya. Nah, dengan demikian maka diharapkan murid itu dapat mandiri, bertanggung jawab, dan juga dapat memecahkan masalah. Saya juga pernah melakukan ini, yang melakukan salah satu tahapan dari budaya positif, diantaranya adalah tahapan restitusi, begitu, restitusi kepada siswa yang terlambat. Mari kita saksikan bersama videonya. Nek, 2 tambah 3 berapa?
Kamu tahu dipanggil ibu ke sini. Iya betul. Semua orang pernah terlambat, yang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah terlambat, pernah berbuat salah. Nah, Raffi terlambat karena kasus di kelas 6 ada murid yang terlambat masuk kelas, yaitu Rafif, yang beberapa hari itu terlambat datang ke sekolah. Padahal biasanya dia anak yang tertib dan tidak pernah melanggar aturan sekolah. Kemudian kasus yang kedua itu ada murid yang suka berbuat usil, mengganggu temannya. Nah, teman-teman Yardan merasa terganggu dengan kelakuannya yang suka berbuat usil. Mari kita saksikan bersama ini cuplikan dari kasus-kasusnya. Tadi Mas Rafif, lah ini Mas Yardan. Nah, kemudian untuk mengatasi hal itu ada pelaksana 3 restitusi. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. semua orang pernah terlambat, yang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah terlambat, pernah berbuat salah. Nah, Raffi terlambat karena apa? Kamu tidurnya jam berapa? Terus bangunnya jam berapa? Oh iya ya. Padahal jam 6.30 kan kita sudah masuk sekolah ya Mas ya. Iya. Nah, perjalanan dari rumahmu sampai sekolah itu berapa menit? 15 menit. Oh iya. Terus setelah buku berangkat ke sekolah. Oh iya. Jadi sampai sekolah sudah jam 6.45 ya, sudah masuk ya. Nah, kamu sepertinya sudah berusaha ya untuk bersiap dengan cepat. Nah, Bu Guru apresiasi usahamu itu. Tapi ini tidak boleh diteruskan ya Mas ya. Nah, mari kita cari solusi untuk permasalahanmu itu ya. Ya. Kamu bisa saja datang terlambat, tahu kalau terlambat, terus berusaha untuk cari alasan ya, gak enak badan, sakit, sampai akhirnya tidak masuk atau bolos ya. Ya, tapi kamu berusaha persiapan dengan cepat dan segera berangkat ke sekolah. Ya, kamu tuh sebetulnya patut bangga sama dirimu tuh, seperti itu sudah bagus ya. Nah, kalau di sekolah ini kan ada nilai-nilai dari sekolah ya yang kita sepakati bersama. Ya, menurutmu nilai-nilai apa itu? Iya betul. Disiplin itu harus ada ya dalam diri kita masing-masing. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi?
supaya bangunnya tidak kesiangan akan masang alarm sama minta ayah untuk ini ya, untuk membangunkan ya. Iya. Iya. Jadi mulai nanti malam iya. Nah, kira-kira kamu mau jadi seperti apa itu ke depannya? Ya, bagus sekali ya. Mudah-mudahan keinginanmu itu bisa tercapai ya. Nantinya jadi anak yang disiplin dan anak yang tertib ya. Iya, sama-sama ya Mas. Apa yang kamu lakukan tadi? Perkenalkan, nama saya Raffi. Dulu saya sering terlambat. Setelah diberi instruksi oleh Bu Mila, saya tidak sering terlambat dan disiplin. Terima kasih Bu Mila. Perkenalkan, nama saya Yardan. Saya dahulunya tuh murid yang saya dapat banyak, tapi setelah diberi restitusi sama Bu Mila, saya menjadi murid yang tidak jahil kepada temanku dan juga menjadi murid yang lebih disiplin. Terima kasih Bu Mila. Ya, demikian tadi contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi nggih, sebagai salah satu metode untuk siswa kembali dapat menerapkan budaya-budaya yang positif sebagaimana yang ada dalam nilai-nilai kebajikan universal begitu. Oke. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan nggih. Jadi kesimpulannya budaya positif yang sudah ada di sekolah kita itu memang perlu untuk terus dilestarikan. Kemudian anak-anak semoga menjadi anak-anak yang berkarakter baik ya, sesuai dengan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Dan kita juga dapat menjadi guru yang baik, yang dapat memerdekakan anak begitu nggih, di dalam suasana saat ini yaitu merdeka belajar. Dari Ustadz Novianto selaku kepala sekolah, monggo barangkali ada saran-saran yang bisa disampaikan. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Nila yang sudah memaparkan sosialisasi ya budaya baik di SDUMP. Untuk saran-saran ke depan, saya kira budaya yang tadi disampaikan Bu Nila sangat baik sekali ya untuk terus diterapkan di sekolah ya tentunya, dan tentunya ini menjadi budaya yang terus-menerus ya, tidak hanya sesaat saja, sehingga perlu ada trik-trik atau cara-cara di dalam hal pemeliharaan ya. Tentunya ini kan guru biasanya kan kadang semangat, kadang tidak. Nah, ini trik-triknya perlu dipikirkan strateginya sehingga harapannya ini menjadi budaya yang terus-menerus dikembangkan dan terjaga ya di sekolah kita. Saya kira itu Bu Nila tambahan dari saya, dan itu mungkin ya saran dan juga masukan ya Bu Nila. Ustadz Novi, matur nuwun sekali, itu memang betul nggih apa yang disampaikan Ustadz Novi, bagaimana trik-trik kita nggih sebagai guru supaya bisa mengatasi kejenuhan begitu nggih, sehingga dan juga kita juga harus selalu siap untuk kreatif nggih Pak, selalu berinovasi nggih dengan budaya-budaya baik, apalagi strategi apalagi yang perlu kita terapkan. Nggih, matur nuwun sanget Ustadz Novi. Penutup mawon napa nggih Ustadz? Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama kepada Ustadz Novi. Saya sampaikan terima kasih, dan juga
teman-teman guru yang sudah bergabung di dalam room Zoom sore ini, di sela-sela kesibukannya, ada yang PPG, kemudian ada yang masih menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudian diberi semangat yang baik, sehingga kita dapat menyelesaikan semua kewajiban kita sebagai guru. Apabila yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan manfaat yang baik untuk kita semua. Dan apabila ada kata-kata atau ucapan begitu yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nila. Sami Ustaz. Monggo bagi yang kondur, sugeng kondur, hati-hati di jalan. Jadi bagi yang masih melanjutkan tugas, monggo silahkan. Kami akhiri, matur nuwun. Assalamualaikum.